Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Usaha setengah hati Honda untungkan Ducati, duet Marc Marquez dan insinyur terbaik MotoGP harusnya di garasi sayap emas saat ini. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Honda pernah mencoba untuk merekrut Gigi D'Aligna dari Ducati. Kini, alasan dibalik kegagalan manuver besar itu terungkap. Upaya Honda untuk merekrut Gigi D'Aligna diungkapkan sendiri oleh sang maestro di balik transformasi Ducati menjadi kekuatan terbesar di MotoGP saat ini. Direkrut Ducati dari Aprilia pada 2014, D'Aligna menyulap prestasi motor Desmosedici GP dari penghuni posisi tengah menjadi pawang trofi MotoGP melalui deretan inovasinya. Masifnya pengembangan aerodinamika hingga ampuhnya peranti pengatur ketinggian berkendara dalam akselerasi tidak terlepas dari sosok general manager berjanggut putih itu. Oktober tahun lalu, D'Aligna membenarkan adanya negosiasi antara dirinya dan Honda yang tengah dilanda krisis. Namun, dia memilih untuk bertahan meski tertarik dengan legasi lain jika mampu menuntun Honda kembali ke jati diri mereka sebagai pabrikan tersukses di MotoGP. Honda adalah tantangan lain yang sama menarik dan pentingnya, tukas D'Aligna kepada La Gazzetta dello Sport, dilansir via Crash.net. Usut punya usut, langkah Honda untuk memburu tanda tangan D'Aligna turut dipengaruhi oleh tuntutan pembalap andalan mereka saat itu, Marc Marquez. Alhasil, kegagalan merekrut D'Aligna membuat Honda kehilangan Marquez. Dengan berat hati si alien meninggalkan pabrikan yang telah diperkuatnya selama 11 musim sejak rookie demi bisa bersaing lagi di posisi depan. Ironisnya, Marquez kini dipersatukan dengan D'Aligna. Performa kuatnya bersama Gresini, tim satelit Ducati, pada 2024 membuat Ducati kepincut untuk merekrutnya. Padahal, duet pembalap dan insinyur tersukses di MotoGP itu bisa saja berada di garasi Honda andaikan upaya mereka berhasil. Akan tetapi, seperti diberitakan Speedweek, Honda dan D'Aligna tidak menemukan titik tengah dengan pembagian kekuasaan dalam proyek di MotoGP. D'Aligna menuntut kendali penuh. Dia ingin menentukan seperti apa, bagaimana, dan dengan cara apa Honda beroperasi di MotoGP. Permintaan D'Aligna bertentangan dengan reputasi pabrikan Jepang yang sangat membanggakan sumber daya mereka sendiri, apalagi dalam hal pengembangan motor. D'Aligna benar-benar ingin mengatur semuanya. Selain kendali penuh atas para insinyur Honda, dia menginginkan akomodasi untuk kunjungan bulanan ke negeri matahari terbit demi memantau langsung kondisinya. Disinyalir inilah batu sandungannya. Honda tidak ingin memberikan kuasa penuh kepada D'Aligna yang notabene orang luar. Honda diyakini sebenarnya tidak memiliki masalah dengan finansial. Apalagi, Marquez menawarkan sebagian gaji mewahnya kabarnya mencapai 25 juta euro atau sekitar 418,7 miliar per tahun demi membantu misi menggait insinyur top dari Eropa. Pabrikan asal Asaka itu telah mendapatkan gantinya. Honda merekrut Direktur Teknik Aprilia, Romano Albesiano, beserta Alex Espargaro pembalap dan Antonio Jimenez, kepala kru untuk tim pengujian mereka. Albesiano juga telah membuktikan kualitasnya dengan menyulap Aprilia Race GP dari motor yang paling tidak diinginkan menjadi satu-satunya motor non-Ducati yang bisa menang lomba. Aero memakan tenaga kuda, eksklusif, Max Bartolini. Max Bartolini menjelaskan keseimbangan antara aero, tenaga mesin, dan karakter mesin. Di antara teka-teki yang harus dipecahkan Yamaha saat berupaya membawa Izermoan kembali ke puncak MotoGP adalah menemukan keseimbangan optimal antara kecepatan di lintasan lurus, karakter mesin, dan aerodinamika. Meski memenangi gelar juara 2021, Fabio Quartararo kesulitan menyalip karena kurangnya kecepatan tertinggi. Situasi memburuk pada tahun 2022 ketika peningkatan daya yang direncanakan dibatalkan karena masalah keandalan. Kami sangat sibuk mengembangkan mesin, 22 dengan tingkat performa yang berbeda, kata Lin Jarvis kepada Crash.net di akhir musim 2022. Namun, akhirnya, jika Anda tidak memiliki jaminan keandalan 100%, maka Anda perlu ragu. Kami memutuskan untuk tetap menggunakan tingkat kinerja yang konservatif untuk memastikan bahwa kami akan mempertahankan keandalannya. Namun, kemenangan Yamaha mengering pada tahun 2022 dan podium pada tahun 2023. Setelah kemunduran mesin, 22, Yamaha memulai kemitraan dengan Mar Motors. Ketika ditanya apa arahan yang diberikan kepada mantan perancang mesin Ferrari dan Toyota F1 Luca Marmorini, Jarvis menyindir, tenaga, tolong. Hal itu tidak terjadi dalam semalam, tetapi M1 secara bertahap menanjak dalam grafik kecepatan tertinggi. Akan tetapi,
Hasil yang dicapai tim seringkali bertolak belakang. Pada tes Sepang tahun ini, Quartararo mencatat kecepatan tertinggi yang mengesankan, hanya 2,1 km per jam lebih lambat dari Ducati milik Francisco Bagnaia dan 3,1 km per jam dari KTM milik Brad Binder. Namun, pembalap Prancis itu hanya menempati posisi tercepat ke-11 dalam hal waktu putaran. Di Mugello, sirkuit tercepat MotoGP, ceritanya serupa, Quartararo mencatat kecepatan tertinggi ketiga di Grand Prix tetapi finish di posisi ke-18. Seperti biasa di MotoGP, tidak ada jawaban yang sederhana. Pembalap penguji Cal Crutchlow memperingatkan kecepatan tertinggi bukanlah segalanya dan bahwa Yamaha perlu mendapatkan kembali karakter mesinnya yang halus untuk keluar dari tikungan dengan lebih baik. Quartararo juga semakin khawatir bahwa motornya masih kekurangan banyak downforce aerodinamis dibandingkan dengan motor rival. Peningkatan di kedua area tersebut selama tahun 2024 menyebabkan kecepatan tertinggi Yamaha menurun tetapi hasilnya membaik, yang berpuncak pada posisi ke-6 bagi Quartararo di GP Malaysia, meskipun berada di posisi ke-19 pada grafik kecepatan akhir pekan. Direktur teknis Monster Yamaha Max Bartolini, yang bergabung dengan proyek ini pada awal tahun ini, menjelaskan keseimbangan antara aero, tenaga mesin, dan karakter mesin. Yamaha cukup cepat untuk kecepatan tertinggi di awal musim tetapi di saat yang sama, kami juga mengembangkan aerodinamika. Dan aerodinamika menguras tenaga kuda, kata Bartolini kepada Crash.net. Jika Anda memiliki kekuatan, Anda dapat menggunakan aero. Dan jika Anda tidak memiliki lebih banyak kekuatan, Anda tidak dapat menggunakan lebih banyak aero. Jadi mesinnya di awal memang cukup bertenaga, tapi kemudian kami juga mengembangkan aerodinamikanya, untuk sedikit meningkatkan handling dan kecepatan menikung, DCB. Tapi yang pasti kami menggunakan tenaga. Bahkan jika Anda membuat aerodinamika yang sangat efisien, mustahil untuk menciptakan downforce atau gaya samping tanpa drag. Jadi sekarang agak lambat di lintasan lurus karena aerodinamikanya membaik dan juga karena kami mengubah sedikit karakter mesin sesuai keinginan Fabio, untuk handlingnya. Martin curiga Ducati sedang menyesal tak memilihnya ke tim pabrikan. Pembalap Madrid, Jorge Martin berhasil menutup musim MotoGP 2024 sebagai juara dunia. Dia mengalahkan pembalap utama Ducati, Francisco Bagnaia dengan keunggulan 10 poin di klasemen akhir. Namun sayangnya, Martin tidak akan tetap bersama pabrikan Bologna, dia pindah ke pabrikan Italia lainnya, Aprilia, bersama Marco Bezzecchi yang juga meninggalkan Ducati. Pembalap Italia lainnya, Enea Bastianini juga meninggalkan Ducati dengan beralih ke KTM. Sementara Ducati sendiri telah memilih Marc Marquez sebagai tandem Bagnaia di tim utama mereka. Apakah Ducati menyesal dengan keputusan mereka, terutama dengan melepas Martin? Ketika semua ini diputuskan, saya bukan seorang juara. Sulit untuk mengetahui hal-hal ini. Namun, jelas bahwa saat ini mereka mungkin menyesalinya, kata Marquez kepada TV Spanyol. Tapi Anda harus menanyakan hal itu kepada mereka. Pada akhirnya, saya hanya memikirkan diri saya sendiri. Hidup membawa Anda ke tempat-tempat yang tidak Anda duga, serunya menjelaskan, sebagaimana dimuat Crash.net. Ducati memang dihadapkan dengan keputusan sulit dalam memilih pembalap pabrikan.